Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Yang kami muliakan Abu Imam Masjid serta sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari sejenak melalui mimbar khutbah, khatib mengajak para jamaah sekalian untuk kembali kita mengulang kaji, sekaligus menanyakan terhadap diri pribadi kita masing-masing, siapa sebenarnya kita, dari mana kita berasal, dan kemana selanjutnya kita akan pergi. Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari sama-sama kita kembali kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kalamnya. Sesuai dengan firman Allah, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Dan sungguh telah kami jadikan akan manusia min sulalah, daripada saripati, mintin. Saripati itu didasari daripada tanah. Awal mula Allah menjadikan Nabi Allah Adam alaihi salam, yang merupakan moyangnya setiap manusia, dijadikan Allah daripada saripati tanah. Kemudian tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan akannya Adam nutfah, tetesan air mani, sperma, yang kami letakkan, kata Allah, di dalam tempat yang sangat kokoh. Itulah di dalam sulbinya Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemudian Allah pindahkan di dalam rahimnya Siti Hawa, yang merupakan bundanya setiap manusia. Tsumma ja'alna nutfatan 'alaqah. Kemudian kami jadikan nutfah, tetesan air mani itu, kami robah menjadi 'alaqah, gumpalan darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Berselang selama 40 hari Allah robah kembali. Yang dasarnya gumpalan darah Allah robah menjadi segumpal daging. Kemudian fa khalaqnal mudghata idhama. Kami jadikan gumpalan daging itu menjadi tulang belulang. Nerobah li Allah, dijadikan menjadi tulang ruang, tulang jarawa, tulang kaki, beruak, tangkurak dan sebagainya. Fakasawnal idhama lahma. Maka kami balut tulang belulang itu dengan daging, kata Allah. Setelah Allah jadikan tulang belulang, Allah tumbuhkan daging.
summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dianya itu menjadi makhluk yang lain, makhluk yang berbeda, yang dasarnya hanya sebatas benda mati, kemudian Allah tiupkan ruh, jadilah kita menjadi manusia. Allah berikan kesempatan kepada kita hidup di dunia. Ada yang hidupnya selama 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang ratusan tahun. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baik Maha Pencipta. Tapi sadarlah kita, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Ketika Allah telah memberikan kesempatan hidup kita di dunia, yakinlah hidup ini tujuannya bukan untuk hidup. Hidup ini tujuannya bukan untuk mati. Tapi hidup ini tujuannya adalah untuk hidup setelah mati. Maka mati bukan akhir daripada hidup. Tapi mati itu merupakan awal gerbang menuju kita kepada kehidupan selanjutnya. Itulah yang dinamakan dengan kehidupan yang abadi. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Semua kita yang telah diberikan kesempatan hidup oleh Allah, semua kita akan mati. Siapapun kita, apapun status sosial kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Ya Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu, sesungguhnya kematian, walau kebanyakan manusia lari daripada kematian, mereka takut terhadap mati. Fa innahu mulaqikum, tapi pada hakikatnya kematian itu tetap akan menjumpai kamu semuanya. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, sekalipun engkau masuk di dalam peti besi, yang namanya kematian tetap akan mendapati anda. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Berawal kita daripada air yang hina, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita berawal daripada nutfah, apa yang kita sombongkan? Berawal kita daripada setetes mani, dan berakhir pula kita akan menjadi bangkai. Apakah setelah mati berakhirlah semua pertanggungjawaban kita? Tidak. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Bila mana kiamat tiba, mahsyar telah dihamparkan oleh Allah, mizan telah ditegakkan oleh Allah, semua kita akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan kemana usia yang telah kita gunakan, di mana harta yang telah kita peruntukkan, kemana nikmat Allah yang telah kita pergunakan. Semua kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Setelah kita menghadapi yang namanya mahsyar, apakah berakhir kehidupan? Tidak. Dua alam kembali sedang menanti kita yang dinamakan dengan alam qarar, alam kekal abadi. Kalau bukan tempat yang penuh dengan kenikmatan, itulah surganya Allah. Pasti sebaliknya, itulah tempat yang penuh dengan azab yang dinamakan dengan nerakanya Allah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin, kepada mereka yang beramal saleh. Apa berita? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadza alladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Surga itu dipersiapkan oleh Allah hanya bagi orang-orang yang mukmin, yang hidup mereka dibarengi dengan amal yang saleh. Apa itu amal yang saleh? Yang dimaksud dengan amal yang saleh, senantiasa mereka melakukan amal kebajikan dibarengi dengan keikhlasan semata-mata karena Allah.
Mukmin yang sejati itulah mereka yang senantiasa memperuntukkan kesempatan hidupnya beramal dengan amal yang saleh. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bagi mereka janji Allah surga yang luasnya meliputi 7 petala langit dan 7 petala bumi, yang di bawahnya mengalir beberapa sungai, berbagai macam buah-buahan tersimpan di dalamnya. Allah sediakan istri-istri yang cantik jelita yang dinamakan dengan bidadari-bidadari, khalidina fiha abada. Tentunya mereka itu kekal semuanya di dalam surga, subhanallah. Tapi sebaliknya, apakah mereka itu orang kafir ataupun mukmin yang hidupnya tak ubah seperti binatang? Allah mengancam dengan ancaman kalamnya di dalam Al-Quran. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Neraka itu sungguh telah dipersiapkan khususnya li jahannam. Sungguh telah kami persiapkan bagi penghuni-penghuni neraka jahanam katsira, kata Allah, yang kebanyakan mereka minal jin, daripada bangsa jin, wal ins, yang kedua daripada bangsa manusia. Siapa manusia yang akan menjadi calon-calonnya penghuni neraka? Na'udzubillah. Kiranya Allah menjauhkan kita daripada azab neraka tersebut. Siapa mereka? Yang pertama kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Itulah mereka yang memiliki hati, la yafqahuna biha, tetapi hatinya tidak mau dia peruntukkan, tidak mau dia pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk memahami syariat-syariat agama Allah. Hatinya lalai dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia. Mereka memiliki hati, tapi seolah-olah dalam hidupnya sehari-hari mereka itu tidak memiliki hati. Pada hakikatnya mereka itu memiliki perasaan, tapi ketika kita melihat tindak tanduk kelakuannya seolah-olah mereka tidak memiliki yang namanya perasaan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka juga memiliki mata, kata Allah, tetapi mereka tidak mau melihat dengan mata tersebut bukti-bukti kekuasaan Allah. Setiap harinya mereka itu melihat orang-orang saudaranya, apakah saudaranya seiman ataupun keluarganya yang meninggalkan alam dunia, tetapi itu tidak menjadikan pembelajaran bagi dirinya. Lepua yang ikalan dengan mata, tapi pua yang dikalan setelah kalan ya selesai. Mereka memiliki mata tetapi tidak mau melihat dengan matanya, sehingga apa yang dilihat itu menjadi bukti kekuasaannya Allah. Bahkan kata Allah, walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka juga memiliki telinga, akan tetapi mereka tidak mau memperuntukkan dan mempergunakan telinga itu mendengarkan mau'izah hasanah, tidak mau mendengarkan nasihat. Seolah-olah nasihat mau'izah itu sekilas angin yang berlalu. Mereka memiliki telinga, tapi apa yang didengarkan punyung, maka dengar kakeh dengar hanjut ke pelajaran. Mereka memiliki telinga. Setiap waktunya mereka itu memiliki nasihat. Setiap Jumat mereka itu mendengarkan khutbah. Setiap maghribnya selesai maghrib mereka mendengarkan pengajian, tazkirah. Tetapi tidak satu pun menjadikan mau'izah hasanah di dalam kehidupan. Tidak satu pun menjadikan pembelajaran dalam kehidupannya. Siapa mereka? Kata Allah, ulaika kal an'am. Itulah orang-orang yang hidupnya tak ubahnya seperti binatang. Memiliki mata tidak mempergunakan matanya untuk melihat bukti-bukti kekuasaan Allah. Apa bedanya kita dengan binatang? Mereka itu memiliki hati tetapi seolah-olah mereka tidak memiliki perasaan. Apa bedanya kita dengan binatang? Memiliki telinga akan tetapi mereka itu tidak mau mendengarkan mau'izah hasanah. Apa bedanya kita dengan binatang? Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu tak ubahnya seperti binatang, tingkah lakunya tak ubahnya seperti binatang, tutur katanya tak ubahnya seperti binatang. Balhum adall, kata Allah. Bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Binatang yang demikian wajar karena dianya itu binatang. Tapi wajarkah kita manusia bertingkah laku, bersikap seperti sikapnya binatang? Balhum adall, kata Allah.
Bahkan manusia yang seperti binatang itu jauh lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Itulah mereka-mereka orang-orang yang lalai, kata Allah. Lalai daripada kebenaran, lalai daripada kebajikan. Karena mereka lalai daripada aturan Allah, kelak di akhirat Allah pun akan lalai terhadap mereka. Sebagaimana mereka di dunia hidupnya lalai daripada aturan Allah, Allah pun akan lalai membantu dirinya di akhirat kelak. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, coba kita introspeksi diri masing-masing. Tanpa terasa Ramadan di depan mata, Sya'ban sedang kita lalui. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, mulai daripada Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Setiap memasuki Sya'ban, setiap memasuki Rajab, Rasulullah senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, berkahilah kami di dalam Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami sehingga kami mendapatkan yang namanya bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan berkah. Bila dalam Rajab kita belum mempersiapkan diri, apalagi kita sedang menghadapi dan melewati Sya'ban, kita pula belum mempersiapkan diri, belum merubah diri kita daripada perangainya syaitan sehingga kembali kita menjadi perangai manusia. Bagaimana selanjutnya tak kala kita memasuki yang namanya bulan Ramadan? Ketika kita melaksanakan amal ibadah puasa, tak ubahnya seperti binatang yang menahan laparnya. Bukan kita berpuasa, melainkan hanya sebatas tidak makan dan tidak minum. Oleh karena itu, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mulailah dari detik ini kita robah diri kita masing-masing. Kembali kita mewujudkan diri kita ini menjadi manusia yang hakikatnya menjadi manusia. Robahlah tutur kata kita, robahlah sikap dan kelakuan kita, sehingga kita jauh daripada perangai yang namanya perangai binatang. Wujudlah kita menjadi manusia yang sesungguhnya. Siapa manusia yang sesungguhnya? Itulah mereka yang yakin dan mengenal siapa Allah dan Rasulnya, sehingga mereka itu dimanapun, kapanpun, dalam suasana apapun, hatinya tidak pernah goyah daripada imannya, dan senantiasa hidupnya diperuntukkan untuk melaksanakan yang namanya amal yang saleh. Hanya mereka itulah orang-orang yang benar menjadi orang yang sesungguhnya. Hanya mereka lah manusia yang benar-benar menjadi manusia, dan mereka itulah yang akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk memasuki yang namanya surganya Allah. Oleh karena demikian, kita memohon kepada Allah dengan keistimewaan dan kemuliaan Sya'ban, kiranya Allah memberikan kita hidayah, kiranya Allah memberikan kita taufik, kekuatan dan kesempatan untuk senantiasa kita mampu mewujudkan diri kita dalam setiap saat menjadi manusia yang sesungguhnya, dan kiranya Allah pula memberikan kita hidayah dan taufiknya agar kita senantiasa mampu melaksanakan berbagai macam amal kebajikan, sehingga menjadi bekal bagi kita semua untuk memasuki yang namanya surga Allah, surga Jannatul Naim. Dan kiranya Allah menjauhkan kita semua daripada azab nerakanya, itulah neraka jahanam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa afhamana bil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.